di tengah bayawakna ka ditu. Bawa atuh. Oke guys, welcome di channel Obi Obet. Jadi kita lagi ada di kediaman Mang Apung di Kampung Parigi. Kampung Parigi. Dan saya ditemenin sama Obuat Petualang. Jadi kita akan sedikit membahas tentang biawaknya Mang Apung yang cukup lumayan gede. Dan kita sambil ngupas-ngupas daugan. Daugan itu bahasa Indonesia mana? Kelapa muda. Kelapa muda. Yong coconut. Anjing kasar goblok. Nah, sekarang kita ada di pinggir solokan. Jadi ngadem dulu di sini. Nanti kita minum-minum. Biawaknya mana? Di bawah pohon bambu. Coba Bang Kuproy, panggil dulu Bang Kuproy biawaknya. Si Kuproy. Jojoy, Jojoy. Oh, Jojoy. Baru ini Jojoy. satu. Oke, ini biawaknya. Ini Paranus salvator asli Jawa ya, Mang Apung? Iya. Asli Jawa. Jadi ini si Jojoy ini sekitar, kalau dari ukuran ini 1 meter lah. Dari ukuran ini 1 meter. Aduh, kelapa gua. Terus dari umur sekitaran 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun. Nah, Mang Apung bagi-bagi pengalaman sama teman-teman di sana cara perawatan si biawak ini sampai segede gini. Saya sambil buka dulu kelapa. Kalau dari pengalaman sih simpel-simpel aja kalau biawak, nggak beda jauh sama ular ya. Cukup cukup rutin jemur, bersihin kandang, makan teratur, kayak gitu. Jadi simpelnya rawatan konsisten jemur, konsisten mandi juga konsisten dalam ngasih makan. Dia kabur ke sana. Biawaknya aktif. Nah, jadi biawak sendiri itu sebenarnya Paranus terbesar kedua setelah Paranus salvator ya, setelah Paranus salvator. Jadi dia tuh biawak air paling besar setelah komodoensis gitu. Nah, makanan sehari-harinya Mang Apung itu apa? Kebanyakan dikasih pengerat kayak tikus putih, paling disering burung. Pernah pakai daging ayam? Daging ayam juga sering, cuman kalau kebanyakan daging ayam katanya sih suka obes, jadi tidak terlalu dipokoin. Terus minumnya apa? Daugan ya? Jadi Bukan teh botol sosok. nah, minumnya bebas, yang penting dawagan. Ayo kalian buka dulu aja. Nah, asli nak. Asli. Padang itu katanya. Seru atuh jeung eta. Muti kurang mah langsing. Dia kurang. Bentar itu. Nah, ini Mantap. kita lihat ukuran biawaknya. Ini lumayan besar, hampir 1 meter lebih. Nah, terus si biawak ini jantan. Jadi kalau misalkan kalian membedakan jantan sama betina biawak itu, kalian tinggal lihat di pangkal ekor si biawak ya. Nah, kalau misalkan betina itu nggak ada tonjolan 2, tapi kalau jantan itu ada tonjolannya 2 ya. Nah, itu cara membedakan biawak jantan sama betina. Nah, terus untuk cara penjinakannya sendiri, menurut metode Mang Apung itu kayak gimana, Mang Apung? Kalau menurut saya pribadi sih, kata jinak itu bonus lah, poin bonus. Yang penting selama kita ngerawat biawak,
dia sehat, makan lancar, nyaman pula di kandang gitu, nyaman sama kita. Gitu sih. Jadi poin utamanya itu kenyamanan. Yang penting makan ya. Yang penting makan lancar. Yang penting makan lancar. Dan sebenarnya sih cara menjinakkan menurut saya pribadi itu kalian handle biawak segede gini, atau misalkan kalian dapet agak ukuran rada kecil gitu, kalian mainin di air, jangan main di darat. Soalnya kenapa? Bikin dia lemes, bukan lemes sih, olahraga, bikin dia capek. Nanti juga dia akan terbiasa sama tangan manusia. Dan terus sebenarnya piara biawak itu gampang-gampang susah sih, soalnya kan hewan ini aktif. Jadi seperti bisa dilihat, dia nggak bisa diam, dia terus cari makanan sampai dia kenyang. Nih size nya gede banget. Ini Mang Apung dapat beli dari baby apa gimana? Ceritanya sih kita tukar-tukar. Oh, tukar-tukar barter gitu. Barter. Kita punya babyan, yang babyannya ada yang minat, dia minat juga yang ini, jadi dibarter lah. Nah, jadi enaknya apa namanya tuh punya teman-teman reptil atau misalkan pecinta hewan lainnya, kita bisa barter hewan kesukaan kita masing-masing gitu. Nah, apa? Terus gini, sekarang size maksimal si komodo apa namanya biawak itu maksimal itu hampir 2,5 meter. Kalau misalkan diukur dari panjang. Kalau misalkan diukur dari bobot itu dari kiloan sampai 50-60 kilo lah bisa gitu. Kalau misalkan dia sehat di alamnya, tapi jarang sih. Jarang yang sampai segede anak kecil lah gitu. Jumbo banget, Jarang lah. Tapi banyak kawan-kawan reptil yang udah piara sampai jumbo banget, itu sabarnya hebat. Nah, terus cara pemilihan biawak sendiri menurut Mang Akung dan menurut Obot itu kayak gimana? Cara memilih kalau kita misalkan minat sama piara biawak gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau saya ya, Ya. tergantung karakter. Kembali lagi ke karakter. Kebanyakan sih kalau yang lain pilihnya dari motif, dari motif ininya, motif punggung-punggungnya ini. Tapi kalau saya pribadi mah yang penting biawaknya sehat, karakternya enak, udah gitu aja cukup. Jadi menurut Mang Akung itu kita harus pilih karakter sama biawak sehat dan makan lancar ya. Terus dari pandangan Kang Obot? Kalau menurut saya sih gimana selera ya. Mau itu motifnya bagus, mau acak-acakan atau mau motifnya kayak donat gitu. Yang penting kitanya serak gitu kan. Ya apa salahnya kita piara atau beli lah kalau misalkan emang ada yang jual gitu. Jadi masing-masing punya kriteria pemilihan sendiri sebenarnya. Yang paling utama sih makannya harus lancar aja. Kalau misalkan emang kita mau beli yang ditanyain sebelum karakter ya makannya dulu. Ya, cuma karakter bagus, lemot atau udah jinak lah. Tapi makan mogok sudah. Lama-kelamaan bakal sakit juga. Apalagi kalau misalkan biawaknya flu atau mulut berlendir ya itu perawatannya susah juga. Nah, itu beberapa tips untuk kalian pilih kalau misal kalian tertarik sama biawak atau Paraneus salvator. Nah, terus kalian harus pandai-pandai memilih. Kalian misalkan memilih misalkan kalian beli dari baby, kalian itu satu cek fisik, itu cek fisik terutama si fisiknya itu ada yang cacat atau enggak. Terus dari kesehatan bisa kita lihat dari mulut sebenarnya. Kalau misalkan dia terawat bukan dari alam, itu dia jarang banget berlendir ya. Jarang banget berlendir, kecuali dia nangkep dari alam itu pasti berlendir karena makanannya pun tergantung ada di alam lah ya. Tapi untuk untuk perawatan manusia atau hobis itu rata-rata si mulutnya itu bersih. Nah, kedua kalian cari motif yang bagus. Menurut hati kalian sukanya yang sertnya tuh yang mana, yang enaknya, apakah motifnya acak-acak atau misalkan rapi, itu terserah kalian. Terus ada beberapa macam jenis
bukan jenis sih, tapi lokality biawak sendiri itu ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Itu penyebarannya cukup luas ya, cukup luas. Jadi kalian bisa cari di di teman-teman kalian atau di online juga ada. Nah, terus agar biawak kalian sehat itu sebenarnya cukup dengan makan, mandi, dan jemur sebenarnya. Makan saya anjurkan 3 hari sekali. 3 hari sekali, jangan terlalu dipus setiap hari. Karena kenapa? Ada beberapa kasus yang karena dia dipus banget, itu dia jadi obesitas, jadi gede. Emang bagus, dia bakal diem. Tapi karena dia kelebihan lemak, itu dia malah mati. Jadi saya sarankan jangan terlalu terobsesi dengan obesitas hewan apapun itu gitu kan. Nah, ini contoh ininya, dia tadi ngoet bahasa nyakar. Dia nyakar, ini lumayan. Jadi walaupun kuku dia pendek itu lumayan lah, Resiko. beresiko. Tapi ya mampu. Mampu nggak minum dawa kan? Udah tadi. Oh, tak ya mampunya. Jadi di belakang juga kayak lagi butuh ini bedog, tapi gak apa-apa, kita simpen aja, kita nunggu. Ini sanggap. Nah, Maapung, tadi sebenarnya kita mau hunting ya, tapi karena cuaca dan kaki saya belum sembuh, jadi kita ngobrol-ngobrol santai di bawah pohon rindang. Anjay. Pohon bambu. Nah, Pohon dokter. Yang dia bayawak. Untuk masukan ya buat para pemula yang pengen atau yang sekarang tertarik pengen miara biawak, Pengen dahugan. kalau saran saya kalau bisa jangan terlalu ngambilnya, jangan terlalu baby. Soalnya menurut pengalaman jadi rentan kena penyakit kayak flu, dehidrasi, dan gampang stres juga. Jadi kalau bisa, kalau belum terlanjur, lebih baik ukurannya yang baby up atau jupe awal. Nah, saran dari Maapung sendiri itu kalian harus cari biawak yang jangan terlalu baby, jangan terlalu merah lah. Kalau baby banget itu si bawahnya itu agak merah-merah dan si itunya masih tembus-tembus gitu ya. Nah, sarannya itu kalian cari yang baby up. Dan kalau misalkan kalian butuh biawak, saya akan tempel Facebooknya Maapung di sini. Nah, itu Facebooknya Maapung, kalian bisa add di situ dan kalian bisa tanya-tanya soal biawak ke Maapung. Kalau ke saya mahal. Jangan guys. Tenang di drop. Jadi tim kita di belakang kasihan nggak dikasih bedog, jadi dia ngambil sendiri gak apa-apa. Oh, golok ya, bedog atau golok. Rooming guys. Ini cuacanya lumayan adem ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nah, untuk kalian komen di bawah, kita harus review binatang apa lagi dan cara perawatannya gimana. Nanti kita akan review dan adakan si hewan tersebut ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu Gratis. Dan jangan lupa dibunyiin apa dek? Ocengnya. yang itu